Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran mubarakan tayyiba. Alhamdulillah, amma ba'du. Hani'an lakum ya ahbab Rasulillah. Betapa beruntung kalian semua wahai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di majlis yang mulia ini. Majlis yang penuh dengan rahmat dari Allah, dibuka dengan rahmat dari Allah, yakni turunnya hujan. Fajazakumullah khairul jaza untuk semua panitia yang terlibat dalam acara untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih untuk para hadirin yang memilih untuk tetap teguh walau ada hujan. Alhamdulillah, ini tanda berkat. InsyaAllah Allah ridho kepada kita semua, dan tidaklah kita pulang kecuali Allah kabulkan segala hajat-hajat baik kita. Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sambutan ini Al-Fakir hanya ingin menyampaikan beberapa kisah. Ini sebagai kisah pembuka sebelum kita memulai acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang telah terjadi di zaman ini ialah banyak dari kita, khususnya kaula muda, ketika bertemu dengan fansnya mereka menangis. Tapi adakah kita semua di sini atau saudara-saudara kita atau semua yang kita cintai, adakah mereka ketika mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menangis? Ada sebuah kisah, ini patut jadi panutan buat kita semua, tentang air mata kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasannya dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidaklah mereka menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka menjadi khusyuk. Kulit mereka bergetar dan mereka menangis. Dan hal ini banyak juga terjadi kepada para tabi'in. Sebagian di antara mereka melakukan hal itu karena dorongan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang teramat sangat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak rindu? Bagaimana kita tidak merindu? Sedangkan setiap sehabis salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tidak pernah lupa untuk mendoakan umatnya. Ingatlah hari di mana semua manusia berkata nafsi nafsi, diriku diriku, tapi tidak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Hari di mana orang tua tidak peduli tentang anaknya. Hari di mana anak tidak peduli tentang bapaknya. Hari di mana semua ketakutan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata annalaha annalaha annalaha. Seperti itulah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita lupa, Rasulullah selalu mendoakan kita. Bahkan di dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan umatnya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya amal-amal umat Nabi itu disampaikan kepada Rasulnya. Dan Rasulullah pun tahu amalan kita. Ketika kita mendapatkan amalan baik, Rasulullah mentahmidkan Allah. Rasulullah bersyukur kepada Allah ketika kita berbuat baik.
Tapi apa yang Rasulullah lakukan ketika kita berbuat dosa? Rasulullah mendoakan kita supaya Allah mengampuni kita. Tidakkah kita merindukan beliau? Sampai sebegitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, sungguh aku pernah mendatangi Amr bin Abdullah bin Az-Zubair, maka apabila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menangis. Beliau pun menangis hingga tidak tersisa lagi kedua air matanya. Dan dikatakan bahwasannya Muhammad bin Munkadir itu penghulu para membaca. Hampir setiap kali ada orang yang bertanya tentangnya hadis, maka ia pun menangis oleh asbab kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman ini kita malah sibuk ngefans sama orang-orang kafir, falauzubillah. Atau ngefans kepada artis-artis yang tidak ada faedahnya. Bagaimana tidak ada faedahnya ketika kita mendatangi mereka yang terkenal, mereka tidak kenal siapa kita. Mereka tidak tahu siapa kita. Bahkan namanya anak siapa pun mereka tidak tahu. Tidak ada faedah dalam mencintai orang-orang yang mendurhakai Allah atau memaksiati Allah, falauzubillah. Tapi ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membalas salawat kita. Rasulullah tahu nama kita siapa, tahu anak siapa. Misalkan Fulan bin Fulan, wahai Rasulullah, dia bersalawat kepada engkau, maka Rasulullah membalas doa kita. Sampai sejauh ini masihkah kita ngefans dengan orang-orang yang lain yang tidak pernah peduli sama sekali? Bahkan di dunia pun lupa kepada kita, sekalipun pernah bertemu. Tapi tidak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya beliau berkata kepada para sahabatnya, dulu sebelum aku diutus sebagai nabi, ada batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Rasulullah masih tahu dan kenal akan batu yang mengucap salam kepada beliau. Sampai di sini masihkah kita mengingat selain Rasulullah? Falauzubillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sejauh ini maka patutlah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mencintai Rasulullah? Haruslah kita pertambah iman kita dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidupnya setelahku. Kita di sini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka sangat ingin untuk bisa melihatku, walau harus menebus dengan keluarga dan hartanya. Sebegitu kerinduannya. Semoga kita termasuk dalam hadis ini. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai beliau dan beliau mencintai kita. Dan semoga Allah mengaruniakan kita rezeki untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi ataupun terjaga. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya ia telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan laknatullah alaih tidak dapat menyerupaiku. Demikian dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Semoga yang hadir di sini Allah karuniakan kita semua kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dicintai dan menjadi bagian dari qurratu aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.